Minggu depan kita tatap muka ya. Jadi ini terakhir anunya. Mudahan bisa jumpa lagi. Terdengarkah suaranya? Halo. Suaranya sudah terdengarkah? Tes, tes. Tes. Sudah Pak, sudah kedengaran Pak. Oh ya. Minggu lalu tuh kelas ini kah yang apa namanya nih yang ada gangguan internetnya tuh yang batal tuh kelas inilah rasanya lah. Iyalah. Tinggi Pak, kelas ini Pak. Oh ya. Nah, mudahan hari ini tidak ada lagi. Nanti kalau ada gangguan kita rubah ke Zoom ya. Nah, kelas yang kedua itu saya rubah ke Zoom apa namanya? Boleh walaupun internetnya slow. Tapi cuma 40 menit nah. Oke. Saya akan sharekan di video itu ada saya share di YouTube lah, saya sharekan tentang klasifikasi. Nah, kita akan bahas hari ini klasifikasi menggunakan neural network. Oke, kelihatan lah. Nah, kita akan lakukan klasifikasi dengan image ya. Datanya berupa image menggunakan model neural network. Ini saya ada sharekan, saya uploadkan sudah 3 scan inilah, tiga jenis foto, kategori foto. Nah, di linknya tuh tinggal Anda download saja. Nah, ini kalau sudah Anda download, Anda bisa coba. Kalau di Orange dia juga ada bagikan datasetnya. Kalau ini jumlah datasetnya banyak ya. Nah, ada 949 image, 3 kategori. Nah, jadi ada banyak, lumayan banyak ya, 3 kategori. Nah, ini kategorinya ada hutan, ada highway, dan terakhir ada pemandangan pantai. Nah, sekarang untuk melihat datanya kita bisa pakai image view ya. Oke. Nah, ini datanya. Ini pantai. Nah, ini forest hutannya, dan terakhir di bawah ada highway, jalan tol. Oke. Nah, kita
lanjutkan dengan image embeddingnya. Nah, kalau kita ingin melihat datanya itu berupa data, bukan data dalam bentuk image, nah kita gunakan seperti biasa lah, data table-nya. Proses. Nah, kemudian kita gunakan model neural network. Oke, kalau kita cek dalam bentuk data table, nah, kita gunakan test and score-nya. Nah, kemudian kita bisa gunakan evaluasi, prediction K atau composition metric-nya, atau ROC-nya. Oke, kita misalnya prediction. Composition metric.
Pak, mohon maaf Pak, bugannya masih banyak yang belum di ACC Pak. Apa tuh? Oh, anunya kan. Oke, sudah. Masih running lah anunya. Nah, kita tunggu dulu. Terus karena datanya cukup banyak ya, 900 image. Mungkin sambil menunggu meran di orannya, ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, silakan. Sebelum ini selesai, saya tadi ada buat juga yang apa namanya nih, clustering lah. Nah, ini saya buat clustering. Jadi nah, ini ada clustering, datanya saya per kategori satu aja. Nah, ada 329 forest saja yang saya ambil, yang hutannya saja. Nah, ini. Nah, kemudian ini sama prosesnya, cuma yang berbeda nanti di sininya lah. Nah, ini distance. Nah, ini di unsupervised. Nah, karena dia clustering. Nah, distance-nya ini. Nah, kemudian hierarchical clusteringnya yang ini. Nah, kemudian dia nah, kalau di datanya, nah ini hutannya ini tidak ada ya tadi ya, saya apa namanya, saya download aja datanya ini sebentar. Saya delete dulu. Nah, yang ini kita reload. 29. Ini yang clustering. Nah, jadi 328 dia akan kurang 1 lah. Nah, dia running juga. Kita lihat lagi yang masih lah cukup lama ya. Ini saya putus dulu. Oke. Nah, dia cepat anunya. Kita tunggu dulu. Cuma kelemahan di Orange kita tidak bisa mengcustom terlalu banyak. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita
cek clusternya lah. Nah ini, nah, misalnya kita cek yang masuk sini 108 dan 144. Nah ini fotonya. Nah ini forest land. Nah dia sama kan forest land juga 867. Nah 187. Kalau kita kelas yang anukan lagi yang nah yang C1 kita ingin lihat. Nah dia power boss lah CDMC. Nah dia clusteringnya yang terkelompokkan seperti ini. Nah kalau kita perbesar lagi hierarkinya, misalnya kita ambil ingin yang ini. Nah, ini yang keseluruhan lah. Nah, kita ambil yang ini. Nah dia hanya mengclustering aja, mengkelompokkan saja. Nah ini forest. Nah, kalau yang keseluruhan kita ingin lihat. Nah ini. Kalau seluruh hierarkinya kita clusteringkan. Oke. Kemudian kita download misalnya hutan lah. Nah kita ingin masukkan foto yang ini masuk ke diclusteringkan kemana dia. Nah misalnya kita ambil yang ini. Nah, saya ganti untuk nah ini kita akan ini dari 328 ya, image-nya setelah kita tambahkan satu lagi berarti 329. Nah ini 329 dengan foto yang baru tadi. Oke, kalau ini yang clustering, kita akan cek lagi yang apa tadi itu namanya nih, klasifikasi lah. Nah ini kita tambahkan model. Oke, dia merun lagi.
Nah, ini sudah selesai. Oke. Nah, kita cek semuanya apakah yang hutan tadi sudah masuk ke proses untuk kita clusteringkan. Oh, belum ada. Sini. Nah, ini kita ganti kosin lah. Oh, belum semuanya. Berarti nah, kalau kita cek tadi yang ada ini berarti dia tidak termasuk yang di sini ya. Nah, yang hutannya tadi. Oke, kita cek. Nah, dia berarti di clusteringkan ke bagian yang lain. Oh, ini hilang, sorry. Kita coba semuanya dulu lah. Semuanya kita dia di clusteringkan di mana. Oke, dari sini. Nah, ini hierarki seluruh data. Kita ingin mencek. Nah, ternyata sudah masuk ya. Ini data yang kita testing tadi, kita akan buat masuk ke dalam klasifikasi clustering di mana dia. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, nanti kita bisa cek lagi dia letakkan hierarkinya di mana. Misalnya hanya harus kita cek. Nah, jadi kalau Anda nanti berminat misalnya skripsi ya untuk apa namanya image processing, nah untuk membuat clustering atau yang lain sebagainya, nah ini bisa digunakan. Kita input sampai di sini. Nah, apakah dia ada di clustering tersebut? Kita bisa cek langsung. Nah, tidak ada. Nah, berarti yang data ini ke bawah, nah dia tidak ikut di sini lah. Nah, tidak ada yang masuk di sini. Nah, ini tinggal kita cek aja lagi. Nah, misalnya dari sini, yang inilah, nah, dari sini ke bawah. Nah, tidak termasuk ya. Nah, berarti dia lebih naik lagi ke atas ya. Kita cek ini.
Kalau Anda gunakan data yang dari orange-nya dataset, dia tidak banyak karena hanya sebagai apa namanya latihan. Nah, di sini dia. Berarti dia ada di nah ini. Dari sini ke bawah ya. Nah, jadi kita bisa kecilkan lagi. Nah, ini. Mungkin yang ini kita hilangkan sampai sini. Nah, kita ambil yang ini saja. So, di sini tidak dia nomor ya, tidak ada nama apa namanya image-nya. Nah, jadi kalau Anda punya dataset, bisa dari data yang open source yang boleh diambil atau Anda buat sendiri, misalnya Anda foto. Nah, ini bisa kita gunakan untuk penelitian. Yang ini tadi karena apa namanya anunya saja prosesnya jadi lambat. Nah, tidak ada berarti di atas lagi. Nah, yang di sini tidak ada dia. Nah, ini ada hutannya lah. Nah, berarti dia masuk yang kalau kita di sini tadi tidak ada. Nah, di sini saja. Saya cobain. Oh, tidak ada. Dari sini dia yang ada tadi, dari sinilah kita cobain lagi.
Nah ini, nanti kita coba mendeteksi yang tepatnya di daerah mana letaknya. Nah, ini berarti dari sini bawah. Saya kira dari sini ke yang ini. Nah, kalau kita putus di bawah sini mungkin dia tidak ikut. Oke, itu untuk yang clustering ya. Nah, sekarang bagaimana yang klasifikasi tadi? Nah, ini. Kita ingin evaluate prediksi dan confusion matrixnya. Oke, sudah diproses. Nah ini yang aktual nih prediksinya. Nah kalau misalnya kita forest dengan cost-nya lah, dengan pemandangannya tadi cost, nah kita bisa lihat apa yang dia klasifikasikan. Nah ini dari forest dan forest. Nah ini nampak seperti pemandangan, ada pantai ya. Nah ini ada pantai, ada pemandangan juga, ada apa namanya ini macam ada air kan. Nah dia akan klasifikasikan. Nah atau kita cari yang, nah kalau yang highway dengan forest dia tidak ada ya. Nah, kalau kita cek image, nah kosong dah. Kemudian kalau kita lihat kalau kita lihat misalnya cost-nya dengan highway-nya ada 5 ya. Nah ini cost ini highway-nya lah. Nah ini nampak seperti jalan kan, tol, jembatan. Nah dia bisa mengklasifikasikan seperti itu. Nah bagaimana kalau kita misalnya gunakan model yang lain misalnya apa namanya nih, logic progression lah, logistic regression. Oke, kita hubungkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Jadi kalau misalnya tertarik ya, berminat melakukan penelitian untuk skripsi, nah ini desainnya sudah ada kan. Anda image processing tinggal Anda ganti datanya saja, dan nanti dicobakan misalnya seperti UTS itu kan, data neural networknya kita coba, kita try and error, misalnya dia neuronnya berapa ya, berapa jaringannya, bisa tinggal Anda lihat di paper orang yang pernah mengerjakan. Nah misalnya Anda kalau di soal UTS itu kan saya cuma minta, nah ini 150, berarti Anda bisa desain 100, 200. Ini apa namanya, nanti mana yang paling bagus hasilnya. Nah ini pakai tangan ya. Nah ini yang seperti soal yang UTS itu. Nah ini kan dia pakai tangan. Nah kalau yang kita waktu latihan kita pakai relu ini. Oke. Nah jadi Anda bisa desain itu, Anda coba beberapa percobaan eksperimen, nah nanti mana hasil yang paling bagus. Nah, kalau Anda bisa tulis di deskripsi ya, jadi deskripsi ini. Saya kira dengan desain ini
mudah ya, Anda tinggal datanya saja lagi yang berbeda. Kemudian mendesain modelnya ini. Nah, dengan beberapa percobaan atau misalnya hidden layernya kan dirubah beberapa. Nah, ini sudah. Oke, kita akan cek composition metricnya. Nah, ini kalau pakai logistic regressionnya, dia berbeda ya. Nah, kalau ini ada dua, misalnya kita cek. Nah, ini karena tadi kita ingin melihat nih cost dan highway lah. Nah, dia dua yang bisa diklasifikasikan, dia ada dua. Nah, tapi kalau forest dengan forest, nah ini ada 327 ya. Kalau kita cek lihat, nah ini kalau misalnya mana lagi, nah ini highway dengan dia cuma bisa dua lah. Nah, dia dua klasifikasinya. Nah, ini. Kalau di neural network, nah dia ada satu. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, ini dia ini yang diklasifikasikan. Oke, ada yang ditanyakan? Di hari ini kita langsung dua klasifikasi dan clustering. Kalau yang kelas ini dulu ada waktu tugas awal itu kan dia pakai clustering juga. Nah, datanya data animal tuh yang binatang. Nah, itu bisa Anda download di Orange-nya. Dia datanya 20 atau 21 tidak salah image-nya tuh. Halo, masih ada kan? Ya Pak, ada Pak. Ada masih. Dimas Ajam Alderi. Halo. Pun, kenapa Pak? Halo. Oh ya. Nah, Dimas sudah saya anukan juga nih untuk upload ya. Tinggi Pak, makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Adakah yang masih belum upload ini UTS-nya? Nah, jadi kita sudah dari awal pertemuan itu ya menggunakan jaringan saraf neural atau neural network untuk beberapa data. Nah, ada datanya berupa data teks, data bilangan kan. Nah, kita bisa memprediksi, bisa membuat data itu menjadi klasifikasi, kita teknik klasifikasi dan clustering. Nah, kemudian data berupa image. Nah, sekarang datanya berupa image. Nah, jadi kita juga bisa mengklasifikasikan, mengclusteringkan dengan algoritma neural network. Nah,